Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan pelajaran biologi kelas 10. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan berbicara tentang KD 4.3. KD 4.3 yaitu tentang menyusun kladogram. Menyusun kladogram. Berdasarkan prinsip-prinsip klasifikasi. Berdasarkan prinsip-prinsip klasifikasi. Nah, materi ini merupakan materi kelanjutan dari KD 4.3.3, KD 3.3, yaitu tentang prinsip-prinsip klasi makhluk hidup dalam 5 kingdom. Nah, kali ini kita akan berbicara tentang kladogram. Apa sih itu kladogram? Nah, kladogram itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya cabang. Bahasa Yunani klado artinya cabang, gram atau karakter. Jadi kladogram adalah diagram yang digunakan dalam kladistik untuk menunjukkan hubungan kekerabatan antar organisme. Nah, jadi pada kali ini kita akan membuat bagaimana hubungan antara organisme dengan menggunakan kladogram ini. Karena kita ketahui kemarin pada waktu sistem klasifikasi itu kita mengetahui bahwa salah satu jenis pengelompokan makhluk hidup adalah dengan melihat hubungan kekerabatannya atau filogeni. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan berbicara bagaimana cara kita menyusun kladogram. Baik, kita mulai. Nah, untuk menyusun kladogram tentunya kita harus punya hewannya yang akan kita susun dalam bentuk. Nah, misalnya hewan yang akan kita susun itu adalah kadal, tikus, orangutan, dan manusia. Nah, ciri-ciri yang akan kita susun, atau kita lihat hubungannya adalah misalnya ini. Ciri-ciri besar banyak: memiliki tulang belakang, bernapas dengan paru-paru, memiliki kuku, kemudian tubuhnya ditutupi rambut, kemudian ibu jari dapat digerakkan. Misalnya kalau ini terlalu banyak, misalnya kita hapus memiliki kuku, misalnya tidak kebayang, maka kita pilih 6 saja. Nah, misalnya ini 4-nya adalah tubuh ditutupi rambut, kemudian ibu jari dapat digerakkan untuk 5, dan 6 adalah berjalan tegak. Nah, misalnya ini yang akan kita buat kladogramnya. Jadi kladogramnya tadi berdasarkan hewannya adalah ini, ya, kemudian ciri-cirinya adalah ini. Nah, untuk membuat kladogram ini, maka kita akan membuatkan, yang pertama adalah membuatkan tabel untuk mengkaitkan ciri-ciri dengan makhluk hidupnya. Nah, misalnya tadi bahwa kita punya ciri-cirinya adalah 6 ciri, kemudian contoh hewannya ada 5, maka kita akan coba lihat ini, ya. Kita susun buat tabel seperti ini. Ini ciri-ciri pertama tadi, ya. Ini ciri-ciri pertama, memiliki tulang belakang,
bernapas dengan paru-paru, memiliki kuku, tadi kita hapus ya, yang kuku tidak usah kita pakai, misalnya memiliki kuku tidak usah kita pakai. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 tuh ya. Memiliki tulang belakang, bernapas, tubuh ditutupi rambut, memiliki kelenjar susu, tubuh ditutupi rambut tadi ya. Rambut kita hilangkan, 1 rambut, kemudian ibu jari dapat digerakkan ke segala arah, kemudian berjalan tegak. Nah, coba kita identifikasi ya, kita mulai dari tadi makhluk hidupnya, kita cukup ikan, kadal, tikus, orangutan, dan manusia ya. Ikan, kadal, tikus, orangutan, dan manusia. Baik, kita coba satu-satu. Nah, jadi untuk membuat kladogram, yang pertama kita menghubungkan antara ciri-ciri dengan makhluk hidupnya. Nah, kita buatkan dulu adalah diagramnya, kita buat dulu tabelnya adalah. Kita buatkan tabelnya pertama-tama untuk buat diagram. Ya. Kita lihat misalnya memiliki tulang belakang. Nah, memiliki tulang belakang ini siapa saja yang memiliki tulang belakang? Nah, maka kalau dia memiliki ciri-ciri itu, maka kita beri tanda centang misalnya. Ya. Kita beri tanda centang. Ya, kita beri tanda centang. Ya. Beri tanda centang. Memiliki tulang belakang, ya, ikan memiliki tulang belakang. Kemudian kadal juga memiliki tulang belakang. Kemudian tikus juga memiliki tulang belakang. Orangutan juga memiliki tulang belakang. Kemudian manusia juga memiliki tulang belakang. Jadi ke semua hewan yang atau makhluk hidup yang dicontohkan ini semuanya memiliki tulang belakang. Nah, kemudian ciri yang kedua, bernapas dengan paru-paru. Nah, ikan kira-kira bernapas paru-paru tidak? Oh, tidak, karena ikan bernapasnya dengan insang. Kadal, oh iya, kadal bernapas dengan paru-paru, maka kita centang. Kemudian tikus, iya, centang tikus. Kemudian orangutan, ya, kita centang orangutan. Kemudian manusia, ya, centang manusia. Nah, kemudian yang ciri yang ketiga, tubuhnya ditutupi rambut. Nah, tubuhnya ditutupi rambut, kita lihat ikan pasti tidak karena dia bersisik. Kadal juga tidak karena dia bersisik. Ya, maka tikus, oh iya, tikus ditutupi dari rambut, maka kita centang benar. Kemudian orangutan, ya. Kemudian manusia, ya. Nah, kemudian ciri yang berikutnya adalah ibu jari dapat digerakkan ke segala arah. Ikan tidak, kan tidak ada ibu jarinya. Kadal juga tidak, tikus tidak. Nah, orangutan dapat, ya, ibu jari dapat digerakkan ke segala arah, makanya dia dapat megang. Ya, manusia pasti. Oke. Nah, kemudian ciri yang terakhir kita lihat berjalan tegak. Ya, orangutan punya kaki, tapi tidak berjalan tegak. Tikus punya kaki, tidak berjalan tegak. Kadal punya kaki, tidak berjalan tegak. Nah, maka yang berjalan tegak hanyalah manusia. Nah, dari tabel ini kita sudah bisa lihat bahwa ternyata makin ke kanan itu cirinya makin banyak, makin sedikit cirinya makin sedikit. Jadi persamaan antara ikan dengan manusia yaitu hanya sama-sama memiliki tulang belakang. Ya. Persamaan kadal dengan manusia sama-sama memiliki tulang belakang dan bernapas dengan paru-paru. Persamaan tikus dengan manusia sama-sama memiliki tulang belakang, bernapas dengan paru-paru, dan tubuhnya ditutupi oleh rambut. Nah, kemudian persamaan orangutan dengan manusia sama-sama bertulang belakang, bernapas dengan paru-paru, tubuh ditutupi mulut, ibu jari dapat digerakkan ke segala arah. Cuman bedanya kalau orangutan tidak berjalan tegak, tetapi dia berjalan dengan tegak. Nah, itu hubungan ciri-ciri. Nah, setelah kita buat tabel ini, maka langkah selanjutnya untuk membuat kladogram adalah
kita akan membuat diagram pen. Ya, buat diagram pen. Masih ingat diagram pen di matematika? Nah, kita akan coba membuat diagram pennya. Ya, diagram pen. Coba. Nah, untuk membuat diagram pen, maka akan kita lihat pertama yang paling luar adalah yang cirinya paling sedikit. Ya, jadi kita buat sekarang diagram pennya. Ya, diagram pen. Seperti ini. Nah, diagram pen bisa berbentuk kotak seperti ini, bisa berbentuk lingkaran. Tergantunglah nanti bagaimana membuatnya. Ya, jadi bisa lingkaran. Buat lingkaran ya udah kita buat dalam bentuk lingkaran diagram pennya. Ya. Misalnya ini kita bentuk lingkaran. Ya. Lingkaran. Jadi terserah kita bentuknya bagaimana. Nah, kalau saya coba supaya mudah nanti kita menulisnya di dalamnya, maka kita buat dalam bentuk kotak saja. Nah, yang paling luar tadi, ya, paling luar tadi adalah ikan. Maka kita masukkan ikan, tuh yang paling sedikit ikan. Nah, maka kita masukkan ikan. Nah, kemudian untuk bagian dalamnya, yang kedua, tingkatan kedua adalah kadal. Kan kadal di sini. Ya. Yang kedua, kita masukkan kadal. Ya. Kita masukkan kadal. Ya, karena ya tadi bahwa kadal itu memiliki dua ciri. Kemudian berikutnya yang memiliki ciri di atas kadal, yaitu ada tikus, memiliki 3 ciri. Maka kita masukkan lagi tikus. Ya. Kita masukkan, dalamnya adalah tikus ini. Oke, kita masukkan. Kelihatan, kita ubah hurufnya. Oke, ini kita masukkan tikus. Nah, kemudian di dalamnya, itu ada orang utan. Ya, kita masukkan lagi orang utan. Orang utan. Orang utan. Kemudian di dalamnya kemudian di dalamnya kita masukkan lagi yang terakhir, yaitu manusia. Kita masukkan manusia. Oke. Nah, ini diagram pennya. Nah, dari diagram pen ini, ya, baru nanti kita buat kladogramnya. Nah, bagaimana caranya kita coba lihat. Ini kita buat, ya. Jadi, nah di sini tingkatannya bisa kita. Kenapa kita susun seperti ini? Berdasarkan ciri-cirinya tadi, ya, berdasarkan ciri-cirinya tadi.
Ini ciri-cirinya kelihatan. Ya. Jadi kalau kita lihat dari ikan, kada, tikus, orangutan, dan manusia, nah, kenapa di luar ikan ini? Kan di luar karena ikan memiliki tulang belakang. Karena ciri yang pertama tadi yang hanya satu dimiliki, satu adalah tulang belakang. Nah, semua hewan ini, semua makhluk ini memiliki tulang belakang. Jadi ikan, kada, tikus, orangutan, dan manusia seluruhnya memiliki tulang belakang. Ya. Ini tulang belakang. Kemudian ciri yang kedua, jadi kalau kita lihat ini, kenapa kita ini paling luar? Karena ciri yang paling luar ini adalah memiliki tulang belakang. Oke, memiliki tulang belakang. Ya, makanya ini kita letakkan paling luar karena semua makhluk hidup yang ada di dalam ini adalah memiliki tulang belakang. Ya, memiliki tulang belakang. Nah, sementara yang kedua tadi cirinya adalah bernapas dengan paru-paru. Nah, ini ciri yang berikutnya adalah ini. Semua makhluk hidup yang di bawah kadal ini, kada ke bawah, itu bernapas dengan paru-paru. Ya. Napas dengan paru-paru. Nah, kemudian berikutnya ciri yang berikutnya dari tikus ke bawah, tikus, orangutan, dan manusia, ini tubuhnya ditutupi rambut. Ditutupi rambut. Oke. Nah, tubuh ditutupi rambut. Nah, ciri yang berikutnya tadi orangutan ke bawah, orangutan dan manusia, yaitu ibu jarinya dapat digerakkan. Ya, ibu jari dapat digerakkan. Nah, ibu jarinya dapat digerakkan. Nah, manusia, jadinya kenapa hanya ada manusia? Karena ini ciri berjalan tegak. Nah, berjalan tegak. Nah, jadi dari ciri-ciri yang ada tadi, kita pertama untuk buat kalogram, kita buat tabelnya, tabel hubungan ciri-cirinya dalam bentuk seperti ini. Kemudian baru kita buat diagram. Nah, untuk apa kita buat diagram pen ini? Diagram pen ini kita buat untuk membuat kladogramnya nanti. Karena kladogram itu adalah hubungan kekerabatan. Jadi nanti ada garis yang menyatakan hubungannya. Ya. Jadi kita lihat. Ya, kita lihat bagaimana hubungannya. Baik, kita coba lihat. Ini kita coba copy dulu. Ya. Nah, sekarang kita sudah ada hubungan tadi, ya, hewannya, kemudian ciri-cirinya. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan? Ya, kita lakukan adalah membuat kladogramnya itu sendiri, ya, membuat kladogramnya. Nah, bagaimana cara membuat kladogram? Kita lihat cara membuat kladogramnya. Nah, yang pertama kita buat garis, ya, buat garis seperti ini. Baik, nah, jadi cara membuat kladogramnya, maka kita buat garis hubungannya, ya, garis hubungan seperti ini. Nah, oke, nah, kita buat garis seperti ini. Caranya kita perbesar garisnya. Oke, tuh. Nah, tadi kita ketahui bahwa
ciri yang pertama adalah memiliki tulang belakang. Maka kita tuliskan di sini. Memiliki tulang belakang. Kita buat garis ya, seperti ini. Misalnya kita buat garis. Nah, ini garisnya. Buat besar garisnya. Oke. Nah, apa cirinya ini? Kita lihat tadi cirinya adalah memiliki tulang belakang. Oke. Nah, siapa yang memiliki tulang belakang? Nah, yang memiliki tulang belakang kita masukkan hewannya atau makhluk hidupnya. Siapa yang memiliki tulang belakang? Nah, yang memiliki tulang belakang tadi. Nah, ini kladogramnya tuh ini. Ya. Siapa yang memiliki tulang belakang? Besar dulu. Nah, yang memiliki tulang belakang siapa tadi? Ya, memiliki tulang belakang adalah ikan. Maka kita masuk ya, ikan. Oke. Kita lihat, masukkan ikan. Kita masukkan ikan. Nah, kemudian kita masukkan lagi ciri yang berikutnya. Ya. Ciri yang kedua. Nah, ciri yang kedua tadi kita lihat. Ciri yang kedua apa? Ya, bernapas dengan paru-paru. Nah, maka ciri yang kedua ini bernapas dengan paru-paru. Bernapas dengan paru-paru. Oke. Bernapas dengan paru-paru. Nah, siapa yang bernapas dengan paru-paru? Ya, mulai dari siapa yang bernapas dengan paru-paru? Tadi yang bernapas dengan paru-paru yang bernapas dengan paru-paru tadi ya, mulai dari kadal. Maka kita masukkan sini kadal. Oke, kadal. Nah, kemudian ya, nah ini kita buat kenapa lebih panjang, karena kadal lebih tinggi ya, tadi ikan rendah. Nah, kemudian ciri-cirinya apa? Setelah kadal, ciri-ciri berikutnya yang kita lihat adalah tadi apa? Setelah paru-paru kita lagi di atas nih. Nah, adalah tubuh ditutupi rambut. Maka ciri yang berikutnya adalah tubuh ditutupi rambut. Oke, kita ganti ini, tubuh ditutupi rambut. Tubuh ditutupi rambut. Tutupi rambut. Nah, siapa saja yang tubuhnya ditutupi rambut? Kita coba tadi. Ya, tubuh ditutupi rambut adalah mulai dari tikus. Ya, maka kita masukkan di sini. Tikus. Ini kita ganti kadal dengan tikus.
Oke. Garisnya kita panjangkan. Ya, kada dengan tikus. Ya, jadi ikan, kada, tikus. Kemudian berikutnya, ciri yang berikutnya, tadi adalah ibu jarinya dapat digerakkan ya. Jadi yang berikutnya, ibu jari dapat. Nah, ibu jari dapat digerakkan. Nah, ibu jari dapat digerakkan. Isinya adalah orang utan. Nah, kita kembali ke sini. Ibu jari dapat digerakkan. Ini cirinya. Ibu jari dapat digerakkan ke segala arah. Ke segala arah. Oke. Jadi dapat digerakkan ke segala arah. Oke. Nah, siapa tadi ibu jari dapat digerakkan ke arah? Nah, contohnya adalah orang utan. Isinya tadi orang utan. Nah, kita pindahkan di sini. Oke, orang utan. Oke. Nah, kemudian yang terakhir, ciri yang terakhir, dapat berjalan tegak tadi. Ya. Dapat berjalan tegak. Kita pindahkan. Ciri yang berikutnya adalah dapat berjalan tegak. Nah, dapat berjalan tegak itu isinya hanya manusia. Berjalan tegak. Nah, berjalan tegak tadi adalah manusia. Oke, nanti dengan manusia. Ya. Ya. Nah, dari sini selesai kita nyusun kladogram. Nah, jadi dari sini bisa kita lihat bahwa ikan, kada, tikus, orang utan, manusia. Nah, yang paling tinggi tingkatannya adalah manusia. Nah, kalau kita lihat dari sini, maka tadi dikatakan, kita kembali ke cerita tadi, apa sih kladogram? Ya, kita lihat tadi, ini kladogram. Kladogram adalah diagram yang digunakan dalam kladistik untuk menunjukkan hubungan antar organisme. Kelihatan hubungan antar organismenya. Nah, makin dekat letak dia di kladogram ini berarti hubungannya makin dekat. Jadi kita lihat ikan dengan kada lebih dekat. Kenapa lebih dekatnya? Karena kedua-duanya memiliki persamaan ciri-ciri, yaitu sama-sama memiliki paru-paru dan memiliki tulang belakang. Tapi tikus dengan kadal, ikan dengan kadal, ikan dengan kadal, itu hubungannya sudah jauh. Kenapa? Karena ikan hanya memiliki tulang belakang, sedangkan tikus selain memiliki tulang belakang, dia bernapas dengan paru-paru dan tubuhnya ditutupi oleh rambut. Jadi hubungan lebih jauh lagi. Nah, kemudian berarti manusia dengan orang utan hubungannya lebih dekat karena perbedaannya hanya dalam satu ciri-ciri. Nah, itu makanya tadi dikatakan, kita kembali tadi, adalah untuk melihat hubungan kekerabatan dalam satu organisme. Nah, itu cara membuat kladogram. Nah, kalau kita simpulkan berarti langkah-langkah membuat kladogram, yang pertama adalah buat tabel untuk mengidentifikasi ciri-ciri. Ya, yang pertama, buat tabel tadi.
kita lihat, maka akan kita buat tabel seperti ini, ya. Nah, ini tabelnya. Nah, nih. Tuh tabelnya. Ya, kita buat tabel seperti ini. Jadi berdasarkan ciri-ciri yang ada tadi. Nah, dengan ciri-ciri yang ada, kita buat tabel seperti ini. Ya. Itu langkah pertama. Kemudian kita lihat langkah kedua adalah buat diagram Venn, mulai dari bawah menjadi hewan yang memiliki persamaan ciri-ciri yang paling sedikit. Ya, jadi yang paling luar itu adalah hewan yang memiliki. Nah, dalam kladogram. Nah, nih. Dari tabel, setelah kita buat tabel, nah ini kan ikan hanya satu ciri-ciri yang samanya. Kadal 2, 3 tikus, orangutan manusia. Nah, maka yang paling luar dari diagram Venn adalah ikan. Kemudian baru masuk kadal, tikus, orangutan, dan manusia paling tengah. Ya. Nah, itu langkah yang kedua. Kemudian langkah ketiga, mengubah diagram Venn menjadi kladogram. Nah, mengubah diagram Venn menjadi kladogram. Nah, ini tadi cara mengubahnya. Ya. Jadi dibuatkan garis, garis. Nah, yang paling bawah ini yang paling bawah, ya. Ini yang paling bawah. Nah, ini yang paling bawah, ya. Paling bawah. Ciri yang paling sedikit tadi adalah milik, ya, ke belakang cirinya. Nah, itu ikan. Ya. Nah, makin ke atas, maka ciri-cirinya makin banyak persamaannya. Makin banyak persamaannya, sehingga yang paling tinggi itu adalah manusia. Nah, itu cara membuat kladogram. Nah, baik anak-anak Bapak sekalian, nanti kamu akan diberi tugas untuk membuat kladogram dengan makhluk hidup yang berbeda. Silakan lihat nanti tugasnya di Microsoft Teams kelasnya masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.